Shalom semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada baik-baik semua ya. Oke, jadi aku dan teman-temanku ingin menyampaikan mengenai kisah perumpamaan dua orang anak. Nah, perumpamaan dua orang anak ini kita ambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, seorang ayah memiliki dua anak laki-laki. Lalu ia pergi kepada anaknya yang sulung. Ia pun berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Lalu anak sulung menjawab, "Baik, Bapak, aku akan bekerja hari ini di kebun anggur." namun pada kenyataannya si anak sulung tidak melakukan tugasnya. Lalu sang ayah mendatangi anak bungsunya dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Lalu anak bungsu menjawab, "Tidak, aku tidak mau bekerja di kebun anggur hari ini." namun setelah berkata demikian, si anak bungsu merasa menyesal. Ia pun akhirnya berangkat dan bekerja di kebun anggur pada hari itu. Setelah mengisahkan perumpamaan mengenai dua orang anak tadi, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka yang mendengarkannya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak Bapaknya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu kemudian tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, gimana nih perasaan kalian setelah mendengar perumpamaan tersebut? Pasti kalian merasa bingung dong, apa sih arti yang mau disampaikan di dalam perumpamaan tersebut? Jadi, di dalam perumpamaan yang tadi, kita dapat melihat ya teman-teman, bahwa terdapat beberapa tokoh seperti seorang ayah, anak sulung, anak bungsu, dengan objek kebun anggur. Sedangkan di dalam kisah Alkitab secara keseluruhan yang saat itu Tuhan sedang mengajar, bahwa ada Yesus. Mereka yaitu murid-murid Yesus dan orang-orang yang mendengarkannya, pemungut cukai dan perempuan sundal. Pengulangan yang ada dalam perikop itu adalah kata percaya 3 kali dan kata menyesal 2 kali, perempuan sundal, dan pemungut cukai 2 kali. Jika saya hadir dan melihat langsung perikop tersebut, saya merasa kesal pada anak sulung yang tidak mendengarkan ayahnya. Padahal ia menjawab iya, serta merasa sedikit kagum ketika anak kedua berkata tidak, namun ia tahu perbuatannya salah dan ia menyesal lalu menjalankan tugasnya. Kita melihat seorang bapak yang meminta tolong pada anaknya untuk mengurus kebun anggur. Anak sulung berkata iya saat itu, tapi ternyata tidak dilakukan. Sedangkan anak kedua berkata tidak, tapi ia tetap pergi. Nah, jadi gimana nih perasaan kalian setelah mendengarkan firman tersebut? Pasti bingung dong, apa sih yang mau disampaikan oleh Yesus pada perumpamaan tersebut. Jadi kita di sini akan menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh apa yang pesan yang mau disampaikan. Jadi untuk kita yang mendengarkan perumpamaan ini, terus khususnya sekarang, janganlah kita menyombongkan diri akan iman kita yang besar, namun kita tidak memiliki tindakan apapun akan iman kita, sehingga hasil dari iman tersebut adalah nol atau kematian. Sedangkan janganlah kita meremehkan orang-orang yang secara penampilan atau secara fisik atau secara kelihatannya imannya tidak ada, padahal bisa saja mereka bertobat dan berproses di dalam Tuhan untuk kembali mengikuti jalan Tuhan, dan bahkan bisa memiliki iman yang lebih besar daripada kita. Kita yakin saja bahwa proses akan berbuahnya iman itu tetap ada. Jadi revelasi yang kita dapat terapkan di perumpamaan ini adalah mau dengan dengarlah akan firman Tuhan yang mau Tuhan berikan. Jangan kita menilai orang lain hanya melalui penampilan atau
imannya. Jadi kita percaya saja akan proses yang dijalani oleh kita dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jadi sekian aja cerita yang mau kita sampaikan tentang perumpamaan ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.